Oke, kita akan melanjutkan tentang bagaimana sih caranya eh kan tadi kan yang masih kita keluarkan itu kan hello world atau string dalam itu, tapi memang kalau di C++ itu string biasanya kita gunakan sebagai menggunakan tetap integer, integer yang keluar. Oke, gimana sih kalau kita mau mengeluarkan variabel? Variabelnya itu beda dengan Python. Kalau Python kan biasanya kita tinggal buat aja B gini, B sama dengan. Tapi kalau eh, B sama dengan misalnya itu nggak bisa kalau di C++. Kalau di C++ itu kita harus tulis tetap in B, titik koma, kayak gini. Terus di enter ke bawah, baru kita masukkan nilai B-nya berapa. Misalnya kita buat B-nya nilainya 7. Baru di bawahnya tetaplah kita buat C out dari B di end line. Ini bisa bekerja sih. Ada error B sama dengan 7. Oh, maaf, kurang titik koma. Ingat, selalu ingat harus ada namanya titik koma. Karena itulah yang digunakan untuk ngerunning sebuah program C++ itu sendiri codingan kita. Kemudian 7 keluar sesuai dengan permintaan kita. eh aku punya tugas modul. Kalian kan udah tahu caranya buat in B kan? Terus kalau untuk di C++ ini saya belum ada tahu perintah pangkat. Yang saya tahu cuma ada perintah tambah, koma, perintah kurang, koma, perintah bagi. Nggak ada, bukan bagi kayak gini. Bagi, koma, perintah kali yang ada di C++. Untuk perintah yang lainnya kayaknya kita harus menggunakan yang namanya ini lagi. Kita harus memasukkannya dari sebuah library. Kalau di sini kan kita menggunakan library IOStream. Kalau nanti mungkin untuk perpangkatan pengakaran itu bakal menggunakan perintah yang lain. Maksud saya dari library yang lain. Agak rancu dikit. Agak salah dikit. Oke. Oke, kita masuk ke tugas kalian. Modul kalian yang kedua yang akan kita yang harus kalian lakukan adalah nomor dua. Modul kalian adalah buatlah perkalian sederhana tentang rumus mencari keliling, bukan keliling, luas lingkaran dengan jari-jari 9 titik. Oke, bukan perkalian ya. Perhitungan sederhana tentang rumus mencari luas lingkaran dengan jari-jari 9. Saya tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang cara memasukkan cara membuat program sederhana atau cara membuat agar user bisa memasukkan string atau data ataupun suatu tipe data sih ke dalam program kita. Gimana sih caranya? Gimana bang caranya bang? Tutor bang. Begitu dong. Enggak lah, enggak gitu. Misalnya kita nggak mau B-nya itu berasal dari kita. Kita mau B-nya itu
berasal dari user program kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, teman-teman semua? Kita harus mengeluarkan B-nya terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita menggunakan console in. Artinya kita akan menginput data dari B, data si B itu sendiri dari user. Control in. Ingat arahnya. Arahnya berbeda. Kalau console out, B yang berpindah ke console out. Kalau console in, inputan kita yang berpindah ke B. Itu harus diingat. Karena dua-duanya itu berbeda. Udah jadi nih sebenarnya. Tuh, nggak ada masalah. Kita bisa running. Dan misalnya kita buat 7, maka dia akan keluar 7 juga. Oke, untuk memudahkan mungkin kita bisa membuatnya seperti ini ya. Kita see out kan dulu. See out. Apa see out kan? String. Masukkan nilai. Masukkan nilai. Nil pula. Nikah, nilai. Nilai. And line. And line. And line. Titik koma. Kasih out. Nilai adalah nilainya adalah B. Kita coba build. Ada yang salah? B nggak bisa. Terus kita masukkan aja lah. Kita masukkan. Bisa nggak seperti ini? Oh bisa. Kita coba ya. Masukkan nilai. Sabar. Kayaknya ada yang salah. Titik 2. Ini nggak usah kita buat inline ya. Nah, bisa buat inline. Terus kita ini lagi. Kita running lagi. Masih di bawah dia ya, bro. Sabar. Oh ini jangan. Kita build lagi, kita run lagi. Nah, sudah masuk dia. Misalkan kita masukkan nilai 6, 7, 8. 6, 7, 8. Nilainya adalah 6, 7, 8. Itulah dia caranya ya. Atau kita bisa buat satu-satu juga, tapi jangan pakai inline. Biar nanti dia bisa satu arah. Begitu dia caranya untuk membuat user yang bisa memasukkan nilai ke dalam program kita. Dan kita sudah membuat sebuah program sederhana. Mari kita coba untuk membuat sebuah kalkulator sederhana menggunakan materi yang sudah kita ketahui. Integral B, in B, masukkan nilai sin B. Oke, gimana kalau ini kita ganti C, terus kita enter, kita ke atasnya, in C kita buat, in C udah bener kan in C, terus C sama dengan 2πr kuadrat. Misalnya masukkan jari-jari aja lah. Kita buat perhitungan lingkungan. Jari-jari. Jari-jari, masukkan jari-jari. eh Jari-jari. Kita mau nyari luas kan. Luas itu kan PR kuadrat kan. PR itu 3,14. Enggak. 3,14. Kayaknya ini jangan in deh. Plot. Plot C. Atau kita buat plot hasil aja ya. Plot hasil.
Kalau ini float, maka B-nya juga harus float. Jadi kayak gitu. Jadi salah satu tipe datanya harus float juga. Yang mau kita buat float B. Oke. Terus C sama dengan 3,14 dikali B dikali lagi sama B. Terus ini bukan C tapi ini hasil. Terus ini juga hasil. Ya, hasil. Sudah, kita coba. Ada yang salah. Ada yang salah. Tidak bisa. 13. Kenapa? Apa yang salah? Apa yang salah? Error expected workout. Oh, kita kurang titik koma. Oke, programnya sudah jalan. Bisa kita running. Sukaan jari-jari, 7 jari-jarinya. Berapa hasilnya? 153,86 atau 154. Seperti biasa, program jalan dengan sempurna dan execution time-nya juga 3,98 detik. 3 detik kan. Lama ya. Python 0, loh. Aku belum tahu tentang cara membuat list komprehensif dari ini sendiri. Terus untuk ngebuat array juga mending kalian cari sendiri. Sebenarnya gampang sih. Kita tinggal search di ChatGPT. Mana dia? Aku udah tanya while loop sama itu. Nanti kita bahas array dulu ya. Membuat array menggunakan C++. Dapat membuat menggunakan C++ dengan cara sebagai berikut. Integral, integral array 5 array. Oke. Oke. Seperti biasa, dia tetap melakukan yang namanya include IOStream. Dia tetap mengeluarkan dari IOStream karena kita juga mau ngeprint kan. Jadi kita butuh main dari IOStream ini. STD juga dari IOStream. STD juga dari IOStream. Kemudian, iya, pintu utama terus dia buat kurung kurawal di sini. Kemudian integral array ini seperti biasa. Oh, integral array 5. Berarti ada 5 array dalamnya. Ini kan sesuai nih. Array pertama, array kedua, array ketiga, array keempat, array kelima. Terus kalau nilai dari masing-masing array adalah uh, n list for n. I sama dengan 0, I sama dengan 5, I plus plus ke si out array I endless. N line. Oh ya, nanti keluarannya pasti nilai dari masing-masing array adalah karena ini for loop berarti dia bakal ngulang-ulang 10, 20, 30, 40. Percaya nggak? Kita coba aja langsung running. eh kita coba aja dulu running. Ini kita kan aja. Kalau udah buat kayak gini, dia kalau kita ketika bawa lagi bakal jadi hal yang sama. Jadi kita harus menutup dia. Cara nutupnya gimana, Bang? Tutup dong, Bang. Tuh, bilang. Nah, udah tertutup ya. Oke, kita bisa kontrol kontrol V yang tadi. Terus kita coba build dan running. Press any key to continue. 3. Nggak bisa. Kita coba dulu. Nggak bisa ya, bro. Oh iya, bro. Udah keluar ternyata. Lupa saya, bro.
Agak bingung. Udah lu kalau udah keluar 10, 20, 30, 40. Terus gimana kalau kita buat dia nggak for loop. Dia nggak for loop. Mana kalau kita buat dia nggak for loop. Masing-masing ah masukkan lagi, kita masukkan array kan, array pertama, terus kita masukkan lagi array kedua, array nol maksud saya, nolnya kita belum ada ya kan. Terus sudah kita tinggal copy aja ininya, Ctrl C, terus Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, oke, dua, terus kita ubah lagi tiga, kita ubah lagi empat. Kita coba kalau kayak gini bisa jalan jalan sama aja, sama aja ya bro. Oh enggak, ada masalah di sini. Returnnya nggak kebaca ya. Coba lagi, kok returnnya nggak kebaca ya? Terus kok ini nggak bisa ya, bro? Gimana sih bro? Ini kan hapus saja ya. Akan dibuka, dibuka hapus saja. Ini ya, kok returnnya nggak bisa terbaca? Itu tetap perlu kurung kurawal. Gimana pun dia perlu kurung kurawal memang. Awal berbedanya. Kita nggak bisa ngedebugging ya. Sini ya dia salah. Kalau nggak bisa berarti di sini salah. Tiga enam tiga tujuh. Di sini salah. Mana lagi salah? Coba dari awal lagi ya. Oh, sini. Terus kita kepada blocks. Blocks. Terus kita hapus Ctrl V lagi. Dia nggak bisa ngedebugging ya. Debug buat errors. Clear all errors. Dia nggak bisa ngebuat ini. Sebentar ya. Kita coba. eh, CPP dia masih bisa. Dia nggak bisa. Oh ini dia. Oke, ternyata tadi ada sedikit ada kesalahan. Ada kayaknya yang aku kepencet tapi aku lupa. Ini di mana ini? Hmm, ya ini ya. Coba kalau kita pasang kayak yang tadi yang kita bilang endless, terus array 0, si kita copy. Jauh kali bro.
Dan apa-apaan ini? Oke, kasih nggak jadi slide, kita mau saja. Kayaknya saya kepencet sesuatu deh. Iya kan? Saya kepencet sesuatu. Signal space. Up, 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 up. Di mana dia? Ya, kejauhan. Nih, kan ini masuk. Oke. Return. Oh ya, di sini. Oke. Oke. Tinggal kita masukin lagi. Ulang lagi kita ke awal. Kita array 0. Terus array lagi. Satu ya. Satu. Kemudian kita copy aja. Terus tinggal kita v. Ada tiga ya. Dua, tiga, empat. Ini kita buat gini. Terus ini kita buat ini. Kita buat koma. Kita buat spasi. Nah, kita potong apa? Koma, koma. Ctrl C, kita buat di sini Ctrl V, kita buat ini Ctrl sini ya, Ctrl V, terus di sini juga Ctrl V, terus di sini juga Ctrl V. Ini ya kita ganti dengan ini. Oke, kita coba buat lagi, aman, nggak ada salah, dan jadinya seperti itu. Oke, aman kan jadi ya. Bagus deh jadi ya. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, itulah array. Kemudian, nah, tugasnya adalah, karena aku udah capek-capek nih buat kayak gini. Kita kan udah belajar tadi tentang perhitungan sederhana dan input user kan, sama array. Berarti kita punya tugas buatlah array dari hasil array suku nilai 10 sampai 50 dan user bisa mengambilnya dari library array kita, kemudian dilakukan perkalian dengan 2. Perkalian dengan 2. Oke, ini latihan tugasnya. Pahami logika yang kugunakan. Oke, untuk video kali ini begitu aja dulu. Nanti kita akan belajar tentang while loop, for loop, dan kemudian kita akan masuk ke kok namanya OOP tentang kelas. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore.